Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang hewan vertebrata yang didasari mata kuliah dasar-dasar sains dengan dosen pengampu Pandu Jati Laksono MPD. Kelompok 1 ini terdiri dari Umu Kalsum, dan selanjutnya saya sendiri Suprihatin, Yulin Sadita, Dwi Putri Oktaviani, dan Reta. Hewan vertebrata di sini kami akan membahas 5 hewan, yaitu katak, kucing, burung, ikan, dan sapi. Sebelum itu, kami akan menjelaskan tentang proses metabolisme, cara memperoleh makanan, serta cara berkembang biak. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Umu Kalsum. Kepada Umu Kalsum kami persilahkan. Oke, baiklah. Saya di sini akan menjelaskan hewan amfibi atau amfibia. Amfibia umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di 2 alam, yakni di darat dan di air. Amfibi disebut juga berdarah dingin karena literally suhu tubuhnya memang relatif dingin jika dibandingkan tubuh mamal. Amfibi ketika hidup di darat, dia selalu berusaha mempertahankan suhu tubuhnya tetap dingin dengan kulitnya yang berlendir dan lembab. Cara mendapat makanannya, amfibi menggunakan lidah lengket mereka untuk menangkap mangsa. Mereka akan menelan buruannya bulat-bulat, tetapi bisa mengunyahnya hanya sebentar sebelum masuk ke tenggorokan. Kebanyakan katak adalah kanibal dan akan memakan satu sama lain jika tidak ada makanan yang bisa ditemukan. Beberapa amfibi bahkan akan memakan berudu dan telur mereka sendiri jika tak ada makanan untuk mereka. Cara berkembang biaknya yaitu pertama bertelur. Dengan bertelur, berubah menjadi kecebong atau larva. Setelah itu berubah menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa. Baiklah, materi yang kedua akan disampaikan oleh Dwi Putri Oktaviani. Kepada Dwi kami persilakan. Selanjutnya yaitu kucing. Kucing bermetabolisme. Kucing memerlukan asam amino taurin dan argin, asam lemak omega 6, vitamin A yang tidak dapat diproduksi oleh dirinya sendiri. Sehingga pakan kucing akan lebih banyak mengandung nutrisi tersebut. Cara mendapatkan makanan, kucing peliharaan yang dipelihara di rumah mendapatkan makanan dari pemiliknya, yang memberikan makanan yang beragam dan dalam waktu yang teratur. Namun, kucing yang ada di alam bebas mencari makanannya sendiri dengan cara berburu. Cara berkembang biak kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Sebelum proses melahirkan itu terjadi, kucing betina dan jantan terlebih dahulu mengalami proses perkawinan. Setelah itu, kucing betina hamil. Biasanya berlangsung selama 58 sampai 67 hari atau sekitar 2 bulan. Setelah hamil 2 bulan, kucing betina kemudian melahirkan. Biasanya jumlah anak yang dilahirkan sekitar 1 hingga 6 ekor. Kucing betina akan menyusui anaknya sehingga kucing disebut dengan hewan mamalia.
Baiklah, materi ketiga akan disampaikan oleh Reta. Kepada Saudari Reta kami persilahkan. Baiklah, yang ketiga burung. Metabolisme pada burung, pencernaan dimulai dari kemudian masuk ke rongga mulut, lalu ke kerongkongan, tembolok, lambung, kelenjar, lambung, pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Karena burung tidak punya gigi, maka makanan akan langsung masuk ke kerongkongan. Cara mendapatkan makanan, burung dalam mencari makanan cenderung mencari tempat yang telah menjadi sumber makanannya. Berdasarkan kebiasaan dan nalurinya, misal pada tanjuk pohon. Selanjutnya, cara berkembang biak burung. 1. Burung dewasa bertelur. 2. Anak burung menetas dari telur dan tumbuh. 3. Anak burung tumbuh menjadi burung dewasa. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Burung bertelur, setelah itu induk burung mengerami telurnya. Kurang lebih sampai 21 hari hingga anaknya menetas. Baiklah, materi keempat akan saya jelaskan. Yang keempat yaitu ikan. Metabolisme ikan. Metabolisme basal pada ikan terdiri dari energi yang dibutuhkan untuk respirasi, sirkulasi darah, gerakan perislatik usus, perawatan, dan penggantian sel yang rusak. Metabolisme basal merupakan tingkat pembelanjaan energi minimal untuk mempertahankan struktur dan fungsi jaringan tubuh agar tetap hidup. Yang kedua, yaitu cara mendapatkan makanan. Dalam mencari makanan, cenderung mencari tempat yang telah menjadi sumber makanannya berdasarkan kebiasaan dan nalurinya. Selanjutnya yaitu cara berkembang biak. Ikan melakukan reproduksi secara eksternal. Dalam melakukannya, ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat. Lalu, ikan betina akan mengeluarkan telur. Kemudian, ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur di dalam air, yang disebut dengan oviparus. Apabila dalam suatu populasi terdiri dari ikan-ikan yang memiliki perbedaan seksualitasnya, maka disebut dengan populasi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yulin Sadita. Kepada Saudari Yulin Sadita kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan hewan vertebrata yaitu sapi. Yang pertama yaitu proses metabolismenya. Proses metabolisme pada sapi yaitu dimulai dari mulut, esofagus, kerongkongan, lambung yang terdiri dari rumen, omasum, retikulum, dan ambomasum, usus halus, dan anus. Organ pencernaan tersebut dapat bekerja sama untuk menghaluskan makanan yang dimakan oleh sapi. Proses pencernaan makanan hewan pada sapi dimulai dari rumput, masuk ke dalam mulut dan dikunyah oleh sapi. Selanjutnya, rumput masuk ke dalam rumen atau perut besar. Lalu, proses yang terjadi di rumen yaitu terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Di rumen yang juga terjadi proses pencernaan makanan hingga menjadi bubur dengan bantuan dinding rumen. Saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali oleh sapi. Kemudian setelah mengalami pengunyahan kedua kali, rumput atau makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam lambung ini terdapat fermentasi, terjadi dengan bantuan bakteri dan anaerob dan protozoa. Selain itu di retikulum juga ada absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan. Selanjutnya proses pencernaan dilanjutkan dengan omasum. Omasum merupakan makanan yang dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Lalu dilanjutkan dengan proses ambomasum. Proses yang terjadi di ambomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin yang dihasilkan oleh ambomasum. Kemudian pada proses ini sari-sari diserap diedarkan ke seluruh tubuh menjadi energi. Kemudian pada usus halus terjadi proses
absorpsi dan fermentasi pada tubuh sapi. Selanjutnya yaitu cara mendapatkan makanan. Sapi memperoleh makanan dengan cara berburu atau mencari makanan di padang rumput dan memakan rumput secara perlahan dan berulang-ulang. Ada juga sapi yang mencari makanan di tempat sampah. Lanjut. Cara berkembang biak sapi. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan atau pipipar. Proses sel telur betina dibuahi oleh sel jantan. Nantinya akan berkembang menjadi embrio yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya. Kemudian embrio itu akan mendapatkan nutrisi dan makanan yang dimakan induknya lewat plasenta. Ciri-ciri dari hewan pipipar seperti mempunyai kelenjar susu dan daun telinga. Tubuhnya dilindungi oleh bulu dan dilahirkan jika sudah siap. Siklus hidup sapi anak sapi memerlukan susu dari induknya dan memerlukan penyapian seperti manusia. Sapi berkembang biak dengan cara generatif atau secara kawin, yaitu fertilisasi. Sapi dewasa mengalami masa pubertas di mana ditandai dengan empat tahapan, yaitu protestrus, estrus, postestrus, dan diestrus. Protestrus merupakan fase persiapan di mana fase ini merupakan biasanya pendek. Gejala yang terlihat berupa perubahan tingkah laku dan perubahan alat kelamin di bagian luar. Yang kedua yaitu estrus. Estrus atau berahi merupakan kondisi di mana ternak betina sudah menunjukkan tanda-tanda minta kawin. Kondisi berahi pada ternak hewan sapi biasanya dimulai terjadi pada saat ternak sudah dewasa. Yang selanjutnya itu postestrus. Kemudian diestrus. Diestrus merupakan fase yang berlangsung paling lama. Fase diestrus merupakan fase pematangan korpus luteum dan progesteron secara nyata, mempengaruhi organ reproduksi. Sekian, terima kasih. Penjelasan dari saya. Oke, baiklah. Terima kasih. Mungkin sampai di situ penjelasan materi dari kami. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin menambahkan atau ada sanggahan dan kritik, boleh kalian chat salah satu dari kelompok kami untuk menanyakan pertanyaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.